sebelumnya saya pikir sama-sama kita hadiahkan pahala umul Quran terhadap 15 tahun kepergian Buku Hasan Muhammad Ditiro yang hari ini tepat 100 tahun dari tahun kelahiran beliau 25 September 1925. Mari sama-sama kita bacakan umul Quran di Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ila arwah yang sadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah dan jemaah. Semua ila arwah yang musyrikin dan beliau di sana. Semua ila arwah yang tabaina wa tamuzakin. Semua sekali bersama wa anta araf bismi wa usuli wa ruhi Allah al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan terkait dengan pemikiran dan buku The Price of Freedom, sebenarnya agak hektik, Bro, itu pengadaan betul. Ya, tapi naskah buku The Price of Freedom itu naskah aslinya itu berbahasa Inggris, ditulis tahun 1908, selesai ditulis tahun 1981. Kemudian terbit tahun 1982 dalam bahasa Inggris. Naskah tahun 1982 itu ada di tangan Dr. Hussein Hasan. Buku ini diselesaikan oleh Tunku Hasan Ditiro di luar negeri, di Swedia. Kemudian tahun 1984 diterbitkan untuk kedua kalinya dalam edisi bahasa Inggris. Yang koleksi naskahnya itu berada di Universitas Leiden, Universitas Leiden. Dan selanjutnya tahun 1985 diterbitkan dalam bahasa Aceh. Judulnya Yu Merdeka Surat yang menulis Pak Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Tahun 1984 juga pertama sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Sebelum diterjemah ke bahasa Aceh, diterjemahkan ke dalam bahasa Turki karena perlawanan Kurdi menjadi bagian dari inspirasi yang diambil dari Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Judul dalam bahasa Turki itu Uskurlubun Bedeli, terbit selama 3 kali, 1984, 1996, dan saya mendapatkannya tahun 2015. Kemudian ada mahasiswa S2 di Turki yang menghadiahkan saya buku The Price of Freedom dalam bahasa Turki. Saya menerjemahkan The Price of Freedom ke dalam bahasa Indonesia ini tahun 2014. Kemudian tidak selesai karena memang bergelut dengan banyak kesibukan. Hingga tahun 2020 saya dan kawan-kawan termasuk Andi Muarif mendirikan Museum Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Dan lebih gilanya kami membuka museum saat COVID masuk Aceh bulan 3. Jadi bulan 3 tahun 2020 kami mengambil tempat di Prada, dan kemudian bulan 4 COVID secara resmi ada di Aceh. Sehingga 1 tahun persiapan itu ingin kami luncurkan tahun 2021, akhirnya datang COVID varian Omikron. Dia buka ke gulung lapak tu penyanyian tapi dia ada museum Kanlem. Naskah The Price of Freedom kami selesaikan tahun 2025 kemarin. Bertepatan 15 tahun kepergian Tunku Hasan Ditiro, meninggal Tunku Hasan Ditiro. Rencananya memang kami luncurkan di 15 tahun meninggal beliau.
Cuma karena ada beberapa kendala, akhirnya baru bisa diluncurkan dan didiskusikan hari ini. Nah, buku The Price of Freedom ini secara komposisi, karena kalau kami terjemahkan secara utuh terlalu tebal, mungkin sekitar dengan layout dan komposisi seperti ini mungkin sekitar 700 halaman, sehingga kami bagi dalam 2 form. Ini form pertama yang kami terbitkan, dan mungkin insya Allah bulan Desember kami terbitkan form kedua. Ada beberapa perbedaan dari naskah yang kami terjemahkan, sehingga saya menerjemahkannya melakukan perbandingan 3 naskah. Naskah Inggris edisi 1984, kemudian naskah Aceh edisi 1985, dan naskah edisi bahasa Turki yang tahun 2015. Perbedaannya, di naskah Turki itu diberikan daftar isi. Aslinya dia naskah aslinya dia tidak ada daftar isi. Akhirnya saya juga memberikan daftar isi. Jadi berbeda dengan naskah aslinya. Yang kedua, naskah tahun 1984 itu berbeda dengan naskah edisi bahasa Aceh. Dalam bahasa Aceh itu sudah ada beberapa paragraf yang hilang. Saya tidak tahu apakah itu persoalan politik internal di kalangan GAM, sehingga ada beberapa paragraf yang dihilangkan, khususnya terkait dengan Tengku Senyasak. Jadi kalau di halaman edisi 1984 itu halaman 26. Kalau di edisi bahasa Aceh itu halaman 27, 28 itu hilang. Jadi di sini saya memberi footnote atau ta'liq istilahnya, komentar, memberi komentar di catatan kaki terkait naskah atau paragraf yang hilang di bahasa Aceh atau tidak terdapat di dalam edisi bahasa Inggris. Jadi kalau edisi 84 itu sampai Maret 29 Maret 1979. Edisi bahasa Aceh sampai 26 selesai. Selesai bukunya di 26 Maret 1979. Kalau yang edisi ini 29. Jadi ada beberapa perbedaan itu, apakah karena paragraf yang hilang, saya tidak tahu. Menariknya, buku The Price of Freedom ini mengkonstruksi beberapa hal terkait Tengku Hasan Bitiro. Jadi banyak orang yang tidak paham bagaimana konstruksi pemikiran beliau, filosofis, dan dasar beliau mendirikan Gerakan Aceh Merdeka. Padahal di dalam Price of Freedom itu jawabannya ada. Artinya kalau saya lihat dari beberapa hasil kajian penulisan peneliti terkait Gerakan Aceh Merdeka yang ada di Indonesia atau di luar, entah keliru, entah memang harus disimpulkan seperti itu, bahwa perlawanan Tengku Hasan Bitiro itu basisnya itu ekonomi atau etnonasionalisme. Jadi bicara agama sangat sedikit ruangnya. Padahal dalam buku ini Tengku Hasan Bitiro itu tegas menyebutkan narasi-narasi agama sebagai landasan beliau melakukan perlawanan terhadap Republik Indonesia waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fakta menarik juga di dalam buku ini yang mendeskripsikan bahwa keluarganya itu orang Islam. Jadi saya heran juga di mana latar belakang dasar yang menyebutkan beliau itu kawin dengan mualaf Yahudi, ya. Artinya orang Yahudi yang udah masuk Islam, Bapak Enzweig. Sehingga banyak narasi yang muncul yang kemudian menjadi fitnah, menjadi framing negatif terkait istri beliau. Karena di sini beliau menyebutkan anaknya sebagai orang Islam, Karim Michael Tiro sebagai orang Islam. Karena saat umur 5 tahun sering dibawa ke masjid United Nations untuk sholat Jumat,
dan hal-hal lain. Cuma ya biasa, kadang-kadang cara pandang Islam kita dengan cara pandang Islam di luar kan sering kita samakan. Seakan-akan ya kita sih Islam kadang-kadang kan. Padahal ya tidak seperti itu juga. Nah, selanjutnya fakta yang lain di buku ini ataupun di narasi-narasi Tunku Hasan Ditiro yang lain, beliau tidak pernah menyebutkan dirinya itu wali Nanggro. Beliau selalu menulis dirinya itu wali negara, head of state. Dan di deklarasi ulang Aceh Merdeka yang ditulis di dalam buku ini, beliau menulis 2 jabatan. Pertama sebagai head of state, wali negara. Yang kedua sebagai presiden Aceh Sumatera National Liberation Front. Artinya itu membuktikan 2 hal yang berbeda dari satu jabatan, di mana Tunku Hasan Ditiro itu cermat memposisikan diksi bahwa jabatan head of state itu bukan jabatan konstitusional yang mengganggu di dalam kerajaan Aceh, sehingga beliau menyebutkan di dalam artikel yang lain tidak ada yang beliau rebut dari posisi Kesultanan Aceh. Begitu juga posisi presiden. Beliau menegaskan diri sebagai presiden organisasi pembebasan yang beliau dirikan yang bernama Aceh Merdeka. Jadi bukan presiden kerajaan Aceh atau presiden negara Aceh. Nah, perbedaan lainnya itu di dalam naskah ini dengan naskah-naskah yang lain, saya menambahkan foto sebagai penguat dari apa yang beliau ceritakan. Karena ada beberapa kawan-kawan juga yang mungkin sentimen dengan Tunku Hasan Ditiro sering mencemooh membangun narasi dalam beberapa diskusi. Misalnya beliau menyebutkan perusahaan beliau itu bermitra dengan beberapa perusahaan yang ada di Jeddah, Arab Saudi, atau di Thailand, atau di negara-negara Afrika. Jadi karena memang bukunya autobiografi, jadi kesannya lebih subjektif. Sehingga hasil riset saya kemudian menemukan surat dari King Faisal kepada Tunku Hasan Ditiro terkait pekerjaan dari perusahaan konsorsium. Salah satu perusahaan konsorsium itu Dorang International Ltd yang didirikan oleh Tunku Hasan Ditiro tahun 1969 di Amerika. Nah, itu saya lampirkan sebagai bukti. Di naskah aslinya tidak ada, dan saya memberi keterangan itu. Kemudian juga misalnya beliau menyebutkan soal gelar doktoral honoris causa, gelar doktor honoris causa yang diberikan oleh University of London atau Plano University tahun 1975 kepada beliau saat beliau di Amerika. Ada beberapa alasan yang beliau sebutkan kenapa beliau diberikan gelar honoris causa di bidang hukum, doktor honoris causa di bidang hukum. Itu juga saya lampirkan ijazahnya supaya tidak disebut sebagai hoax. Karena nanti terkesan beliau memuji diri sendiri. Tetapi itu fakta sebenarnya, baik secara ijazah atau pemberitaan yang arsipnya ada sama kami dari Daily Plano Karya tahun 1975. Itu juga hal-hal seperti itu, bukti-bukti seperti itu saya lampirkan. Nah, buku ini The Press of Freedom, nanti mungkin kita bisa berdiskusi biar lebih dalam. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang bersifat umum dari buku ini. Buku ini bahagian dari pemikiran dan perlawanan beliau saat beliau itu masuk ke dalam Kepada Aceh Merdeka. Jadi untuk melihat pemikiran Tunku Hasan Ditiro secara utuh itu nggak dapat di sini. Kecuali kita mau lihat Aceh Merdeka. Semua narasi tentang Aceh Merdeka, baik yang beliau produksikan dari leaflet, buklet, selebaran, ceramah katakanlah yang dibukukan, sumbernya dari sini. Maka saya menyebutnya ini buku terakhir beliau yang bersifat buku ya.
Selanjutnya itu pengembangan dari apa yang pernah beliau ceritakan di sini. Kalau ingin melihat pemikiran beliau secara utuh, bagaimana beliau Tunku Hasan itu bersama Indonesia, itu tidak ada di sini. Jadi kadang-kadang terkesan begini, orang berpikir Hasan Tiro itu lahir langsung berontak. Begitu lahir besar langsung melakukan perlawanan terhadap negara, kemudian karena Arun nggak dapat, ini itulah faktor ekonomi dan lain-lain. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita ingin melihat pemikiran Tengku Hasan secara utuh, kita harus baca dari karya dia pertama. Mulai dari buku putih tentang Cumbuk, Revolusi 45, atau Pembasmi Pengkhianat Tanah Air. Itu buku putih saya sebut. Karena kenapa? Beliau terlibat dalam Cumbuk, menjadi bagian dari korban. Nah, perjalanan itu tahun 1940-an, sekitar 45 atau 46, ya 47, beliau menerjemahkan kitab Siasah Syar'iyyah karangan Prof. Abdul Wahab Khalaf. Beliau Indonesiakan dengan judul Dasar-Dasar Negara Islam. Tahun 1948 beliau menulis, itu buku pertama yang beliau, buku kedua lah, buku kedua yang beliau tulis yang bukan terjemahan, judulnya Perang Aceh. Itu masih Indonesia. Masih menganggap sejarah Aceh menjadi bahagian daripada sejarah Indonesia. Perjalanan Aceh bahagian dari perjalanan Indonesia. Baru kemudian tahun 1958 beliau menulis buku Demokrasi untuk Indonesia. Buku Demokrasi untuk Indonesia itu idenya itu federal. Atas dasar apa? Atas dasar beliau disertasi S2 beliau itu tentang national federalism di Fordham University, semuanya gelar beliau itu MA, Master of Art. Disertasinya itu tentang national federalism, federasi nasional atau federalisme kebangsaan. Tetapi di dalam disertasi beliau itu nggak ada Indonesia. Beliau nggak pernah menyebutkan Indonesia. Hanya dua negara yang beliau jadikan, yang dia jadikan sebagai contoh kasus. Yang pertama Uni Soviet, yang pertama Swiss, yang kedua Uni Soviet. Sisanya teori tentang minoritas, mayoritas, tentang federal dan tentang kebangsaan. Itu beliau ajukan tahun 1958. Beliau selesai di Columbia University, S1-nya itu tahun 1956. Judul skripsi beliau di Columbia itu Constitutionalism in Aceh, Konstitusi Kerajaan Aceh. Saya sudah coba membangun komunikasi dengan Columbia Library, jadi agak sulit memang untuk mendapatkannya. Tetapi yang Fordham University, disertasi beliau di Fordham itu saya dapat, walaupun harus beli. Beliau setahu saya dalam kajian saya, beliau tidak meneruskan S3. Beliau nggak kuliah S3, beliau hanya mendapatkan gelar doktoral honoris causa. Baru tahun 1969 Tunku Hasan Tiro itu mendirikan perusahaan. Setelah perlawanan Darul Islam, kemudian Republik Islam Aceh, pasca selesainya PRRI atau Permesta di Sulawesi, beliau fokus ke bisnis tahun 1969. Dalam proses bisnis itu pergelutan batin dan lain-lain sebagainya seperti yang beliau ceritakan di dalam The Price of Freedom ini, beliau memutuskan untuk pulang ke Aceh dan melakukan deklarasi. Jadi perjalanan itu, perjalanan beliau itu dibangun dari konstruksi pemikiran yang sangat panjang, tidak serta-merta. Tetapi titik awalnya saat beliau melakukan ultimatum kepada Perdana Menteri Ali Sastro tahun 1954, September 1954. Itu titik awalnya. Kenapa bisa jadi lebih besar? Karena respon negara terhadap ultimatum beliau, ultimatum saat Tunku Hasan Tiro di New York itu responnya terlalu ofensif. Paspor dicabut, mau pulang, kalau nggak dideportasi. Jadi terlalu ofensif dengan hanya hanya selembar surat ultimatum. Ya, di sisi politis itu memang mencoreng Republik Indonesia di mata internasional, karena memang ultimatum itu dimuat di beberapa media internasional, New York Times, Telegraph, itu dimuat.
Jadi itu memang mencoreng, sehingga ada beberapa kelompok di Amerika, khususnya dari Indonesia, itu memprotes. Ada kelompok persatuan mahasiswa di Amerika, entah persatuan pelajar. Kemudian bahkan ada mantan tentara, purnawirawan, ajak berantem. Paham beliau? Saking emosinya, dia tulis di media, Hasan Tiro harus lawan saya hidup atau mati, pakai senjata apapun. Kalau enggak berarti omong doang Hasan Tiro. Jadi responnya macam-macam, termasuk dari delegasi penerangan RI atas yang ada di Amerika waktu itu. Jadi responnya itu macam-macam. Itu respon dari pihak Republik Indonesia. Di sisi yang lain, kalau memang ingin dideportasi dan beliau ditangkap selama 3 hari gara-gara itu, dipenjarakan di Ellis Island, penjara khusus imigran, beliau diadvokasi. Dia diadvokasi oleh beberapa teman-temannya. Jadi yang membebaskan, yang membayar uang jaminan beliau itu William Ezra Jenner namanya. William Jenner, senator Amerika, senator Republik sayap kanan, Demokrat sayap kanan, yang memang pengikut Kartinism, senator McCarthy, yang memang sangat konservatif terhadap isu-isu komunis masa Presiden Eisenhower. Nah, yang membayar uang jaminan itu Jenner, senator Amerika waktu itu. Dari $1.000 itu berkurang jadi $500. Dan Jenner sebagai salah satu senator yang memang anti terhadap komunis, dia ingin mendengarkan keterangan Hasan Tiro terkait komunisme di Indonesia. Jadi tidak boleh dideportasi dulu. Akhirnya ditahanlah di situ. Dan William Jenner juga yang kemudian memberikan berdasarkan lobby politik merekomendasikan ke Kongres Amerika untuk diberikan permanen residen kepada Tunku Hasanuditiro. Akhirnya Tunku Hasanuditiro itu mendapatkan permanen residen sebagai warga negara Amerika. Di sisi yang lain itu ada Norman Thomas, aktivis Amerika yang juga anti komunis, kemudian Roger Baldwin, termasuk Edward Lansdale. Waktu beliau melakukan deklarasi Aceh Merdeka, Tunku Hasan itu kontak dengan Edward Lansdale meminta dukungan karena memang Edward Lansdale ini petinggi daripada CIA, senior CIA yang terlibat dalam perang Amerika Vietnam sebagai perwira angkatan udara Amerika. Itu teman dari Tunku Hasanuditiro yang beliau minta bantu waktu itu. Termasuk terakhir waktu Tunku Hasanuditiro mendeklarasikan GAM, ada satu surat yang diberikan ke Konsulat Jenderal Amerika di Medan terkait deklarasi GAM itu, diantar oleh 2 orang, Ali salah satu namanya, itu di dalam isi suratnya itu saya baca. Ya, salah satu juga beliau menyebutkan temannya itu sebagai teman diskusi Tunku Hasanuditiro di Columbia University itu namanya Brzezinski. Brzezinski ini penasehat Presiden Amerika bidang keamanan masa Jimmy Carter. Tapi dia 2016 meninggal. Brzezinski orang Australia. Secara koneksi dari buku ini beliau menyinggung beberapa temannya. Dia menyinggung beberapa temannya, baik teman-teman di politik ataupun teman-teman pengusaha dengan nama samaran. Dan Tunku Hasanuditiro pulang ke Aceh tanpa memberitahukan tujuannya kepada teman-temannya yang ada di Amerika. Karena tahun 1975 Maret, Tunku Hasanuditiro itu masih berurusan bisnis di Thailand terkait dengan terminal kilang minyak bawah laut dalam proyek terusan Kerah. Jadi Tunku Hasanuditiro ke Thailand itu sekitar 3 atau 4 kali, dan yang terakhir melakukan konsolidasi dengan Dr. Mukhtar dan beberapa pentolan teroris Islam yang ada di Semenanjung Malaya, Singapura, Malaysia waktu itu. Jadi itu. Nah, kalau ingin membaca terkait dengan Tunku Hasanuditiro dalam gerakan Aceh Merdeka, ini buku yang harus dikuasai. Apa tujuan Aceh Merdeka? Karena beliau menyebutkan bahwa Aceh Merdeka itu bukan pendidikan, bukan gerakan perlawanan senjata. Di dalam surat yang lain, Hasan menyatakan GAM itu gerakan progresivisme, bukan gerakan radikalisme. Jadi di dalam buku ini sangat jelas konstruksinya bagaimana Tunku Hasan jeli membaca
perkembangan geopolitik dunia, kemudian jeli membaca aturan-aturan dunia terkait self determination, sehingga Tunku Hasan Ditiro melakukan pelantikan kabinet. Itu kan kabinet kerajaan Aceh, itu kabinet ASNLF, kemudian membentuk instrumen Burak Singa, Bintang Bulat, kemudian lagu nasional. Itu bagian dari instrumen ASNLF, instrumen Aceh Sumatera National Liberation atau instrumen Gerakan Aceh Merdeka, bukan instrumen negara baru seperti yang dipersepsikan oleh banyak peneliti, seakan-akan Tunku Hasan Ditiro ini kerasukan sejarah. Sejarah dijadikan oleh Hasan Ditiro sebagai landasan empiris, landasan regulatif, kemudian landasan dignity untuk membangkitkan harga diri orang Aceh, kesadaran identitas orang Aceh. Jadi 3 faktor itu beliau ambil dari kekuatan sejarah. Jadi bukan dirasuki. Karena memang Tunku Hasan Ditiro nggak pernah berbicara sejarah di luar Aceh Darussalam. Tidak ada buku Tunku Hasan Ditiro itu yang menulis atau membahas tentang Dir, tentang Paseh, itu nggak ada. Beliau kalau menulis sejarah Aceh Darussalam dan Belanda sebagai lawan, dan Aceh Darussalam sebagai bukti kedaulatan. Jadi itu yang sering diajukan oleh beliau sebagai dalil, baik sebagai dalil hukum ataupun sebagai dalil nasionalisme. Jadi saya rasa demikian apa yang ada di dalam buku ini, mungkin untuk kita developkan nanti bisa berkembang dalam diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang. Berarti di buku ini itu lebih menceritakan jejak perjalanan ya Bang? Ya. Bukan produksi pemikiran Hasan Ditiro yang kompleks ya. Lebih melibatkan menceritakan orang-orang yang terlibat dalam pergerakan. Ya, jadi di sini filsafat, sejarah, perjalanan hidup, jadi terangkum di sini terkait dengan cara berpikir beliau terhadap sejarah katakanlah atau terhadap eksistensi. Jadi di sini Tunku Hasan Ditiro tergambar sangat memang seorang penganut, bukan penganut, pengaku Nietzsche dia. Ada beberapa paragraf yang memang mengutip Nietzsche, yang kemudian ada saya komentari, saya taklid istilahnya terkait hubungan Nietzsche memberi gambaran dalam Twilight-nya, dalam buku Nietzsche itu memberi gambaran bagaimana sosok Nabi Muhammad itu sebagai sosok eksistensial yang sangat sempurna. Tapi di sisi yang lain kita tahu Nietzsche itu seorang ateis, penganut ateistik dia, di mana eksistensi manusia harus melampaui daripada eksistensi Tuhan. Tetapi di dalam buku ini Tunku Hasan Ditiro malah mengutip Nietzsche, di mana pandangan Nietzsche terhadap sosok Rasulullah Nabi Muhammad yang memang dianggap sangat memiliki eksistensi sebagai seorang manusia, melebihi eksistensi manusia biasa. Itu yang memang salah satu yang dikutip oleh Tunku Hasan, yang dianggap sebagai dia tidak mungkin keliru membaca Nietzsche, karena waktu beliau pulang, Tunku Hasan pulang, salah satu inspirasinya kan dia kaget membaca Spuk Zarathustra. Itu juga di sini Spuk Zarathustra saya mengutip itu dari buku terjemahan Jerman, bukan terjemahan Inggris. Tunku Hasan mengutip dari terjemahan Inggris, The Spuk Zarathustra. Kalau saya ambil dari Alsus Prah Zarathustra, kebetulan terjemahan Habib Yasin. Di kalimat terakhir di terjemahan Jerman, di sini saya sebutkan itu tidak ada paragraf berdamai untuk perang itu berdamai, jadikan kerja untuk perang dan jadikan damai untuk menang. Itu di bab pengembara di dalam Alsus Prah Zarathustra nggak ada yang terjemahan Jerman. Sehingga saya komentari di sini mungkin karena memang beliau menerjemahkan dari Spuk Zarathustra edisi bahasa Inggris. Jadi itu di sini beliau terlihat sangat Nietzschean. Kemudian di sisi yang lain juga beliau sangat Islamis. Karena dalam perjalanan sehari di camp, total camp yang ada di dalam buku ini selama 4 tahun Hasan Ditiro di hutan, di Halimun, di pedalaman Pidi itu 41 camp. Dan camp terakhir itu camp Bataili.
Kembata Ilik 2. Mungkin ada pertanyaan nanti dari teman-teman di mana bisa dapatkan buku ini? Ya, untuk buku sebenarnya stoknya udah habis. Insya Allah nanti bisa di PO lah, bisa di PO ke Bandar Publishing. Baik, terima kasih banyak Bang Eka Lupa. Mungkin sekarang kita akan mendengar juga dari perspektif aktivis hak asasi manusia Dr. Ruwira. Kepada Ruwira kita silakan secara hormat. Baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kita bisa bertemu bersilaturahmi pada sore hari ini. Kita berbahagia, kita berada di majelis masyarakat yang beradab, masyarakat yang tercerahkan sebagaimana misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan risalahnya kepada kita semua. Yang saya hormati para hadirin semua dan terutama yang mulia ayahanda saya, guru saya. Saya tidak pernah kuliah di UIN, tapi saya punya guru bernama Profesor Dr. Yusni Sabi MA. Guru dalam arti nyata. Kalau saya juga nggak bisa ingat-ingat bagaimana pergaulan saya dengan beliau, begitu panjang, begitu lama, dan kami begitu dekat. Padahal kalau saya pikir-pikir saya nggak pernah masuk kuliahnya Prof. Yusni di UIN atau di tempat lain. Tapi alhamdulillah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, sudah 20-25 tahun. Misalnya salah satu hubungan kami yang paling dekat dengan beliau. Beliau itu sekarang saya memimpin sebuah organisasi plat merah lah. Karena ini organisasi negara, namanya Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme. Saya ketua. Pencegahan terorisme. Itu sebagai perpanjangan tangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Aceh. Beliau adalah ketua pertama. Dan saya sekarang ketua yang sekarang. Sebelumnya ada Profesor Hasbi Amiruddin, lalu ada Profesor KBA, lalu ada Dr. Mughlis, dan sekarang saya. Jadi lalu kami dulu juga termasuk saya dengan Prof sama-sama mendirikan. Jadi kami ini termasuk founding father dari organisasi yang namanya Badan Reintegrasi Aceh ya Prof. Tapi kami termasuk menentang BRA untuk dijadikan SOTK. Jadi lembaga resmi pemerintah. Ya itu kira-kira sekilas saja. Senang sekali ketemu Prof dalam keadaan sehat. Yang saya hormati saudara sahabat adinda saya, Haikal Afifah. Haikal Afifah ini kalau ada dikatakan intelektual tanpa kampus, inilah persis. Atau ulama tanpa pesantren, inilah persis. Kalau selalu identik kan, ulama punya pesantren, ya, intelektual punya kampus, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya mengenal beliau dan saya menempatkan beliau pada posisi sebagai intelektual juga sebagai seorang ulama. Ya, ulama yang sehari-hari mungkin ada di warung kopi atau di tempat lain, tetapi selalu tentu dengan alat tulisnya, dengan bahan-bahan bacaannya. Beliau ini unik sekali. Dan beliau punya genealogi keilmuan dari dunia pesantren. Dan punya genealogi perjuangan kalau kita bicara tentang gerakan Aceh Merdeka. Jadi beliau ini adalah sosok sangat konflik, hidupnya sangat mulai dari pesantren sampai hidup di kota besar yang beliau jalani. Nah, saya sangat bangga, terhormat, tersanjung ketika beliau meminta saya untuk memberikan kata pengantar di dalam buku The Price of Freedom yang selesai beliau terjemahkan dan akan segera diterbitkan. Ya, dalam banyak hal karena kami tahu bahwa kami punya cara pandang yang perspektifnya sama, meskipun itu tidak semua sama, maka saya bersetuju, tapi tentu dengan catatan-catatan. Bahwa pertama, ketika saya terlibat menulis, menjadi editor dan membuat catatan, bahwa buku tentang Hasan Tiro, apakah buku ini ataupun buku yang lain, sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan glorifikasi.
terhadap sosok yang kemudian akan menjadi semacam dalam tanda kutip berhala. Tidak. Tetapi kita sepakat bahwa menempatkan Tengku Hasan Tiro sebagai manusia, sebagai orang Aceh, sebagai seorang Islam dalam konteks politik Aceh dan Indonesia. Jadi itu yang harus digarisbawahi dan kami sepakat. Terlalu kecil Hasan Tiro kalau hanya diletakkan sebagai pemimpin gerakan Aceh Merdeka. Karena posisi beliau itu juga ada pada level sebagai seorang pemikir, sebagai seorang konseptor. Dan gagasan-gagasan Hasan Tiro jauh lebih besar daripada sekedar merdeka atau sekedar melakukan perjuangan bersenjata. Saya akan fokus kepada buku ini. Tadi beliau bicara agak makro. Analisis saya analisis tekstual, berdasarkan apa yang saya baca dari hasil terjemahan. Nah, saya mulai masuk ke dalam. Saya menemukan buku ini, tadi dikatakan bukan sebagai katakanlah kerangka berpikir kenegaraan yang utuh, tapi justru ini adalah sebuah ekspresi batin. Sehingga memahami buku ini tidak hanya apa yang dituliskan, tetapi bagaimana suasana batin ketika tulisan itu dibuat. Jadi buku ini dalam beberapa hal adalah jeritan hati. Buku ini adalah perdebatan batin sekaligus perdebatan intelektual yang berkecamuk di dalam kepala seorang Hasan Tiro sebelum dia memutuskan apakah saya harus kembali ke Aceh lalu membentuk gerakan perlawanan atau tidak. Karena dia tahu bahwa begitu dia pulang ke Aceh, ada harga yang harus dibayar untuk apa yang dia lakukan. Mungkin karena itu beliau membuat judul yang tepat, The Price of Freedom. Lalu ada judul kecil, The Unfinished Diary. Karena sebenarnya ini catatan yang memang tidak selesai. Karena beliau ketika sedang menulis ini sebagai catatan harian, selama 3 atau 4 tahun berada di pedalaman pegunungan di kawasan Pidi khususnya, terputus mendadak karena beliau harus meninggalkan Aceh dalam keadaan terpaksa. Jadi saya hantar ini dalam konteks bahwa ini adalah analisis tekstual terhadap apa yang ditulis. Lalu apa yang saya temukan? Ya, selain tadi bahwa ini sebenarnya adalah ada pergolakan batin, tapi sekaligus ada konsep. Pergolakan batin itu adalah sekali dia mengambil kesimpulan itu, sekali dia pick up dari Amerika lalu masuk ke Aceh, maka tidak ada jalan kembali. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan seluruh bisnisnya, dan dia mengambil sebuah konsekuensi, yang konsekuensi itu dia tidak akan tahu pasti bagaimana ujungnya. Itu yang ditulis oleh dia. Di situ kalau Anda membaca di situ dia menyebut nama istri, menyebut anak-anaknya, mengenang suasana bahagia yang harus segera ditinggalkan untuk pulang ke Aceh dan kemudian nanti ujungnya mendeklarasikan gerakan Aceh Merdeka. Nah, di dalam pergulatan batin itu ada hipotesa yang saya temukan dari sisi subjektivitas saya sebagai penulis, pengantar, catatan editor, bahwa memang Hasan Tiro itu adalah seorang eksistensialis. Lalu saya mencoba mencari rujukan tentang filsafat eksistensialisme dari 3 filosof eksistensialisme, yaitu Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, dan Jean
Jean-Paul Sartre. Ini 3 pemikir eksistensialis. Saya coba bandingkan, benarkah dia seorang eksistensialis? Ketika saya coba bandingkan dengan Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche itu bertumpu pada landasan berpikir yang pertama itu adalah saya selalu lupa istilahnya, Urdogme. bukan, yang pertama Jasagen. Hah? Jasagen. No, sebentar. Kenapa saya lupa? Itu namanya blocking pikiran kata orang psikolog. Will to power. Will to power. Bahwa eksistensi manusia kita semua ini menurut teorinya Nietzsche adalah kita memiliki yang disebut dengan will to power, kehendak untuk berkuasa. Makanya orang kepingin jadi ini, jadi itu, jadi itu. Ada kehendak untuk berkuasa, will to power. Yang kedua, amor fati, yaitu suatu keyakinan, ya, suatu keyakinan tentang takdir seseorang, ya, untuk menjadi sesuatu. Dan yang ketiga adalah Übermensch. Paul Sartre, the God is stopped, Tuhan sudah mati. Seluruh syarat eksistensialisme ada di pemikiran Hassandiro berdasarkan teks buku. Will to power, kehendak berkuasa, bagaimana menjadikan dia memimpin, bahwa memimpin perjuangan Aceh yang bermartabat adalah kehendak yang ditakdirkan kepada dia. Karena ini adalah warisan historis yang harus diperjuangkan untuk membangkitkan martabat orang Aceh yang telah beratus-ratus tahun ditindas. Dan kesadaran dirinya, eksistensi dirinya sebagai keturunan terah dari Tengku Cikditiro dianggap sebagai sebuah takdir, itu amor fati. Jadi antara kehendak untuk berkuasa, will to power, dengan amor fati, sebuah warisan sejarah di mana dia merasa yakin bahwa dia ditakdirkan hidup untuk menegakkan harkat dan martabat orang Aceh yang telah lama dirampas oleh kaum asing yang menjajah, yang diikuti dengan kehendak will to power, yaitu memenangkan pertarungan melawan penjajah kolonial. Dan ujungnya adalah Übermensch. Bagaimana menciptakan manusia unggul, manusia Aceh yang unggul, yang berkuasa atas dirinya sendiri, yang memiliki martabat. Jadi ini semua bukan dugaan, ini dinyatakan oleh Tengku Hassanditiro di dalam catatan awal buku ini. Bahwa sejak dia menyesal, kenapa lama sekali dia menemukan bacaan bukunya Durchbruch Zarathustra itu. Begitu dia nemukan, inilah yang aku cari. Cocok antara konsep dirinya dengan apa yang ditulis oleh Nietzsche. Lalu dia mengatakan bahwa inilah jalan Nietzsche, inilah yang kutempuh. Maka dia seorang eksistensialis. Ya, saya katakan paling tidak pada level hipotesa dalam konteks tulisan saya ataupun tulisan yang dibuat oleh Hassanditiro. Syarat keempat dari pemikiran eksistensialis Nietzsche ini yang hanya satu yang tidak diikuti oleh Hassanditiro, yaitu ateisme. Karena setelah will to power, amor fati, Übermensch adalah tidak mengakui adanya Tuhan. Karena eksistensi diri kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Itu Nietzsche. Hassanditiro nggak ambil ateisme. Kenapa? Karena dia percaya Islam, dia berangkat dari pemikiran Islam, dia yakin dia adalah seorang Muslim, dan apa yang dia lakukan berdasarkan will to power
Ubermensch apapun amor fati dilandasi pada kesadaran sebagai seorang Islam. Jadi ingat, ketika dia disebut sebagai seorang eksistensialis dan dia menyebut Nietzsche sebagai teladannya, tapi dia tidak mengambil konteks ateisme dari Nietzsche. Justru dia mengambil dari filosof eksistensialis yang kedua, yaitu Søren Kierkegaard. Karena Søren Kierkegaard bukan seorang ateis. Eksistensi manusia menurut Søren Kierkegaard adalah membuktikan eksistensi diri kita di bumi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Søren Kierkegaard adalah seorang eksistensialis yang mengatakan bahwa eksistensi diri kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi yang diambil dari Kierkegaard oleh Hasantiro adalah eksistensi diri di hadapan Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan sama sekali tidak mengambil konsep eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre yang mengatakan God is dead. Tuhan itu sudah mati. Nah, ini kerangka berpikir filsafat yang coba saya gunakan untuk mencoba memahami eksistensialisme Hasantiro, karena dia mengakui di bukunya ini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dalam kerangka bahwa dia merasa ditakdirkan sebagai seorang anak Aceh dari keturunan Tengku Ditiro yang memiliki sejarah perjuangan dan sekarang ada di tangannya. Oleh karena itu muncul will to power untuk menciptakan Ubermensch. Jadi kalau dia ingin, apa cita-cita Hasantiro berdasarkan konsep Ubermensch? Menjadikan orang Aceh tahu siapa dirinya. Menjadikan orang Aceh percaya kepada dirinya. Menjadikan orang Aceh percaya bahwa cara dia untuk hidup di dunia ini adalah dengan menegakkan harkat dan martabatnya. Jadi, The Price of Freedom bagi saya adalah buku tentang pemikiran atau dasar konsep pemikiran Hasantiro di bagian awalnya. Nah, di bagian berikutnya buku ini adalah catatan harian, diary. Bercerita tentang dia, bagaimana dia datang, bagaimana dia pesawat masih di Amerika, dia meninggalkan Amerika dengan segala macam katakanlah sesal hati, akan meninggalkan semuanya, teringat teman-temannya, teringat pekerjaannya, sampai kemudian turun ke Aceh, lalu ada cerita hari pertama sampai di Aceh dijemput dan lain sebagainya, lalu mulailah berkelana dari camp ke camp di kawasan Lamlopidi. Maka kalau kita melihat catatan-catatan itu, kita akan merasakan bagaimana suasana di kawasan Pidi itu sebagai alam, sebagai kosmologi bagi seorang Hasan ketika dia bercerita tentang alam, tentang air, tentang pohonan, tentang kehidupan, tentang adat istiadat, tentang tetangga dan lain-lain. Jadi dia hidup dalam kosmologi itu. Nah, dan yang paling menarik dari catatan-catatannya, apa substansi dari 3 tahun di gunung? Di sini saya kutip ulang apa yang ditulis di buku dengan kalimat-kalimat pendek, bahwa pertama, Tengku Hasan mengatakan, gunung yang kami tempati ini sekarang bukanlah pusat dari angkatan perang, tapi pusat pendidikan. Beliau katakan di buku ini, nanti bisa dibaca. Beliau mengatakan bahwa camp yang pertama Halimon ya, yang kampus ini universitasnya.
itu bahwa gunung itu bukan markas angkatan bersenjata. Gunung-gunung itu adalah pusat pendidikan. Oke, itu catatan pertama. Bagi orang Aceh itu adalah memiliki kesadaran diri, memiliki kesadaran politik, memiliki kesadaran kebangsaan. Dan itu dilakukan dengan mencetak buku, membuat kurikulum kuliah di gunung itu, melakukan pendidikan-pendidikan, sehingga sering beliau mengucapkan sekarang seluruh pasukan yang ada di gunung itu sudah menguasai geografi, menguasai sejarah, menguasai hukum, dan menguasai macam-macam. Di buku ini juga dicatat bagaimana beliau diprotes oleh para panglima yang kemudian para pengikutnya. Tengku, apa kita begini-begini saja? Senjata belum ada, bagaimana kita perang melawan senjata? Apa dijawab? Senjata tidak penting. Yang penting adalah membangunkan kesadaran orang Aceh, kesadaran dirinya, eksistensi dirinya di dunia ini sebagai apa, dan mau menjadi apa. Maka yang paling penting, saya kutip ulang di situ adalah membaca, belajar. Maka markas di gunung itu bukan markas pusat peperangan, tapi pusat pencerahan, pusat pendidikan. Itu yang banyak tidak terbaca. Beliau diprotes. Kenapa senjatanya nggak datang-datang? Kenapa senjatanya lama kali? Itu senjatanya kurang. Ya mungkin secara teknis karena memang tidak gampang mengumpulkan senjata itu, tapi beliau meletakkan fondasi yang penting adalah membangun kesadaran politik manusia Aceh. Membangun kesadaran kebangsaan. Saudara-saudara, kenapa buku ini menjadi penting? Itulah yang akan Anda temukan di buku ini. Bukan dari apa yang saya katakan, tapi dari apa yang nanti Anda temukan ketika Anda membaca ini. Dan saya ketika pertama ini membaca, saya betul-betul mengalami sebuah kejutan, surprise. Inilah hakikat dari perjuangan seorang Hasan. Inilah hakikat dari perjuangan seorang Hasan. Bahwa membangun Aceh, bangun orang Aceh dimulai dari membaca, belajar, dan sadar. Ada 3 kata. Belajar, membaca, belajar, sadar. Ini sadar. Ini adalah bahasa founding father. Ini bahasa konseptor, bahasa konseptual. Bahkan ketika dihadapkan kepada realitas tentang senjata yang kurang, dia jawab, senjata tidak penting. Mungkin saya ada baiknya kalau bisa saya kutip di halaman berapa ya, saya lupa. Ya susah saya cari sekarang ya. Tapi ya 32. Coba. Paragraf terakhir. Ya ini halaman 32. Paragraf terakhir membaca. Ya ntar. Oke, saya baca ya. Saya baca satu alinea, Prof. Izin, Prof. Di halaman 32. Kita tidak akan pernah bisa bertahan lama sebagai sebuah bangsa jika kita tidak melakukan perlawanan dan mengatur diri sendiri dari sekarang juga. Jalan menuju keselamatan bangsa kita adalah dengan cara membangun kembali kesadaran historis bangsa Aceh. Apa itu kesadaran historis kalau kita tahu bangsa Aceh? Kesadaran sebagai bangsa yang punya martabat. Ya, berpendidikan dan beradab. Agar semua bangun dari tidur panjang ini. Jadi menurut beliau orang Aceh itu tidur panjang, tenut. Ya, agar kita bisa memahami kepentingan bangsa serta mengerti seberapa besar harga warisan dan nilai yang sudah ditinggalkan oleh leluhur untuk kita, yang sekarang sedang dicuri oleh penjajah Indonesia. Aku sudah menulis cukup banyak buku dan catatan tentang ini selama di pengasingan panjangku di Amerika Serikat.
Satu-satunya yang harus dilakukan oleh orang Aceh sekarang adalah membaca. Itu tulisan Hasan Tiror. Itu sepanjang buku, sepanjang uraian selalu bicara itu. Di gunung itu membangun kampus. Semua waktu itu gerilyawan yang ikut itu ikuti kelas. Disebutkan di situ semuanya. Kelas sejarah dunia, sejarah Indonesia, sejarah Aceh, tata negara, hukum, semua dipelajari di situ. Itulah sumber kekuatan kita. Saya ulangi sekali lagi. Diprotes kenapa senjata tidak ada sudah 3 tahun. Tidak. Nanti dikutip di situ. Tidak ada gunanya senjata. Kalau kesadaran kita tidak dibangun. Saudara-saudara, kenapa saya mau menulis buku pengantar ini? Karena itulah yang saya baca dari The Price of Freedom. Kita ingin meletakkan kembali Hasan Tiror sebagai seorang Aceh yang memiliki kesadaran tinggi untuk membangun bangsanya dalam konteks pada waktu itu adalah perlawanan bersenjata, tetapi filosofinya bukan perang. Tetapi filosofinya adalah membangun kesadaran historis. Dan saya katakan, buku ini tepat diterjemahkan, buku ini harus dicetak, disebarkan, dan dibaca. Tentu dengan cara membaca yang dewasa sehingga kita sadar apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiror sejak dia muda sampai dia meninggal. Dan apa yang kita lihat hari ini sama sekali tidak mencerminkan apa yang ditulis di Price of Freedom. Itu poin saya. Saya kira itu saja pengantar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Wira. Terima kasih lagi untuk penyampaian yang luar biasa. Jadi memang kita diajak berpetualang oleh sosok Hasan Tiror dalam buku ini ya, Dokter. Ya. Tadi Bang Eka juga telah menjelaskan bagaimana buku ini ditulis dari perspektif filsafat juga sudah dijelaskan oleh Dr. Wira. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan tentang acara kita pada hari ini, apapun. Tanggapan Prof. Isnu. Ya Pak Profesor. Tanggapan Prof. Isnu. Oh sedikit juga kan tanggapan Prof. Yusni kepada Prof. Kita persilakan. Kenapa saya? Ya, sebagai guru kami, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama penghormatan saya yang sangat besar kepada Bapak Eka Khalifah dan Dr. Wira Dinata. Kedua beliau orang belajar, ini penting. Kemudian sadar lingkungan, tahu apa kebutuhan. Saya tidak bicara hari ini karena apa? Ingat bahwa kata Pak Wira tadi, saya sejak awal tahun 2000-an ini sudah terlibat dalam masalah ini. Dan saya dapat buku ini Pak Wira. Ketika saya di Amerika, saya lihat sebuah advertensi di koran apa, itu diterbitkan Price of Freedom ini di Markham, Ontario, Kanada. Saya beli 2 buah buku itu. Kenapa 2 buah? Waktu itu pas dubes Indonesia di Washington di Amerika Serikat itu orang kita Pak Evanli. Ya. Itu Mayor Jenderal Evanli jadi dubes. Dan kebetulan sesekali saya memberi pengajian di kedutaan. Ada salah seorang lokal staf, sahabat saya, anak almarhum Pak Zainul Bakri. Pak beliau itu. Ya. Jadi saya ini mesti beliau dapat satu. Saya bawa. Begitulah duduk meja saya dan beliau berdua akan bicara. Saya jelaskan, mungkin beliau sudah tahu, terus tidak tahu saya.
bahwa ini perlu Bapak tahu dan Bapak ngerti, dan semuanya sambil dia utuh mendengar ngomong saya emosian itu enggak. Tapi yang penting, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya kagum kepada Anda berdua ini, ya. Artinya tidak sebegitu jeli bisa membaca, bahkan sudah bisa menggali eksistensialisme, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, dan siapa lagi tadi? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Ini artinya para ilmuwan ke dunia, dan ilmu mereka telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Terima kasih sekali. Dan kemudian juga ini artinya dengan diterjemahkan, ini penting sekali untuk informasi. Terjemahan ini ada di mana? Saya kira ada di antara teman-teman yang akan membacanya. Apakah terjemahan saja? Ya, paling pun ada di pustaka. Dan ini buku yang aslinya yang tadi edisi yang kedua ini ada di pustaka kita Pak Bekal. Sesuai fotokopi saya bawa pulang supaya dibaca sesuai. Saya kira demikian yang mudah-mudahan perhatian kita sekalian dan perluaslah wawasan. Maka kenapa saya katakan beliau keduanya ini studi agama, ilmu masyarakat, dan tidak lupa, ya tidak luput daripada pengamatan beliau kepada bagaimana aliran-aliran ilmu pengetahuan ini yang ada di dunia. Kalau kita ketinggalan berbagi dan dianggap penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bro. Lanjut. Ada yang ingin bertanya? Oke. Joming. Kita buka satu sesi dulu untuk 3 orang ya. Joming. Pak ini. Itu yang Oh ya. Atau preli bang aja jile. Kita tunggu sana dulu bang. Ya boleh. Beri bang teh. Oke bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihul Umam, biasa dipanggil Nasih. Agak sedikit tadi ya hal yang kaget bagi kita, kemudian merinding juga, karena ternyata sosok yang selama ini digambarkan sebagai tokoh perlawanan senjata ternyata itu adalah tokoh ya, sama seperti misalkan saya juga merasakan bagaimana sosok yang dianggap paling teroris di Aceh, Pak, Abu Nur. Itu orang yang dianggap paling teroris, ternyata beliau adalah ideolog. Dan saya mendapati rumahnya itu paling banyak buku, bukan pakaian yang lain. Ternyata beliau ideolog dan tidak gerakan ke itu sama sekali tidak. Dan seperti Chan juga merinding. Ternyata ini tidak sendirian. Kita bagaimana Aceh untuk merubah pendidikan. Pernyataan, kepercayaan. Bahkan saya sudah masuk ke Polres untuk demo besar-besaran edukasi untuk membangun Aceh. Itu harus yang diubah pertama kali adalah pendidikan. Nah, yang ini saya tanyakan lebih detailnya, seperti apa gerakan pendidikan yang dibangun oleh Hasan Sisitiro, itu yang pertama. Yang kedua, narasi seperti apa yang dibangun oleh Hasan Ditiro sekarang kan seolah terlepas. Ya, Hasan Ditiro itu pergerakannya yang digambarkan dengan apa yang ada hari ini, itu ada nasionalisme dan materialis tadi. Ya, sedangkan yang agama yang nilai-nilai spiritual itu sangat jauh. Nah, seperti apa narasi-narasi Hasan Ditiro mengenai nilai-nilai keislaman yang ingin dibangun? Artinya negara itu dibangun di atas keislaman, sedangkan sekarang negara itu dibangun di atas nasionalisme Aceh. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh menjawab apa pertanyaan? Kumpulin aja. Kasih ke sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arhamni. Saya seorang guru ya Pak. Saya sangat kagum kedua orang pembicara hari ini. Adinda Haika Afifah yang juga saya ikuti tulisan-tulisannya dalam media sosial. Hari ini saya jumpa langsung, alhamdulillah. Saya sebagai seorang guru, saya tuh mau bicara apa hari ini tuh sangat beruntung. Tuh saya mau bilang itu pertama. Dan sebagai seorang anak Aceh, saya sangat tidak beruntung karena dari kecil saya belajar sejarah Keng Agro, Keng Dedes, Tunggal Ametung, Kertanegara, bla bla bla. Dan saya yakin anak-anak saya juga hari ini juga itu kan yang kalian pelajari bukan sejarah bangsa Aceh. Saya guru matematika. Alhamdulillah saya beruntung punya ayah seorang guru geografi, sosiologi, dan antropologi. Saya menemukan fitnah yang terjadi pada kekerasan di Tiro. Saya itu alumni 94. Dan saat propaganda terjadi itu, saya menerima informasi bahwa kekerasan di Tiro bla 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 bla, seorang teroris, seorang sekratis, dan beliau seorang yang ingin mengambil tongkat kesultanan yang disampaikan oleh Adinda Hekal tadi. Saya mau repeat. Jadi penasaran saya itu, saya tanyakan langsung ke ayah saya. Saya tidak mendapatkan the press of freedom yang seperti terjadi hari ini. Ayah saya menjelaskan itu adalah propaganda, itu adalah tidak benar. Ayah saya selalu mengikuti perkembangan kekuasaan di Tiro melalui BBC London. Ayah saya seorang guru di daerah Aceh Selatan, Bapak Tuan, yang beliau pagi-pagi sudah suarakan di BBC London. Nah, saya beruntung tidak terkontaminasi pemikiran saya, walaupun di awal saya berpikir sangat sadis propaganda itu. Nah, di sini saya ingin tawarkan, aku sangat buku The Face of Freedom. Meluruskan sejarah bangsa Aceh ini adalah kewajiban kita. Di dalam salat kita selalu katakan, tunjukilah kami jalan yang lurus, seperti Allah engkau telah tunjuki kepada orang-orang sebelum kami. Itu perintah kita kan? Sekarang sudah waktu kita. Allah sudah berikan kepada kekuasaan Firoz. Nih 100 tahun momennya. Waktu kita. Saya sarankan solusi yang pasti sajalah Adinda. Jangan engkau bekerja sendiri. Tanggungan engkau terlalu berat Adindaku. Begitu juga yang kakaknya dari HAM. Terlalu berat. Ini harus dijinjing bersama-sama. Itu menjadi mana adalah didikan Hasan Tirokan. Nah, saya tawarkanlah buku The Face of Freedom ini masukkan di dalam kurikulum pendidikan Aceh. Begitu juga di universitas, buat diskusi-diskusi tentang ini. Ajak guru sejarah, ceritakan tentang ini, bukan tentang Tunggal Ametung yang melebutkan DDS dengan Keng Agro. Bukan itu, kita tak perlu lagi itu. Buat apa dengan si Aceh ini? Disuruh hafal Tunggal Ametung, kerajaan bla 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 bla, dan tak punya hati. Setuju nggak ada? Nah, setuju. Guru sejarah buat BPK. Itu kurikulum, masukkan kurikulum Aceh. Saya dulu terlibat di dalam kurikulum Aceh, tapi nggak ada melahirkan seperti ini. Buat apa? Buat Aceh habis. Buat apa? Berikutnya, guru geografi, masukkan. Guru sejarah, guru geografi, guru sosiologi dan antropologi, ajak untuk berbicara buku The Face of Freedom ini. Dan buka ruang publik yang lebih luas. Saya sarankan Adinda Hekal Afifah. Begitu juga dengan Daham. Yang tadi ini panjang sedikit. Yang tadi analisisnya itu saya sangat sepakat. Hadirkan analisis 5W1H. Kan olahraga itu mengajak kita berpikir seperti itu kan. Anak-anak muda hari ini harus cerdas. Hadirkan pemikiran 5W1H di dalam pemikiran
pemikiran kalian. Analisis SPOP buat untuk buku The Press of Freedom ini. Ajak anak-anak muda untuk cakupan yang lebih luas. Yang seperti tadi, jangan hanya di lembaga formal, tapi lembaga non formal, sehingga tidak ada yang terputus pemikiran kekerasan Tiro ini dengan pecundang-pecundang rata. Yang dia pikir senjata. Ternyata pemikiran kekerasan Tiro bukan senjata, tetapi kecerdasan berpikir bukan membunuh, tapi identitas kebangsaan yang harus dihadirkan kembali, sehingga Allah Ta'ala akan terikut itu. Udah tahu kita ini hak kita, perjuangan adalah agama disuruh perjuangkan, ya kan? Kenapa harus takut? Jadi itu tadi solusi yang saya tawarkan kepada yang ada pertanyaan, cuma saya mau yang pasti saja lah, karena saya dulu kan. Saya mau menyampaikan pendapat aja. Mau menyampaikan pendapat berarti. Ya. Nah, saya kasih pandangan, artinya begini. Pandangan saya ini menjadi sebuah PR juga buat adiknya Haikal Asfa dan kakanda dari HAM ya. Kakanda ya. Pak Wira. Pak Wira lah. Ya. Pak Wira tadi saya sangat mendengar itu ilmiahnya tepat melalui pendekatan analisis yang sangat otentik, fakta, data, sehingga meluruskan sebuah sejarah itu adalah tugas kita sekarang. Oke. Atau wate, lebih. Dulu ayah saya bilang, Hasan Tiro itu adalah pejuang yang tidak berlebih. Maka bangsa Aceh berlebih tidak. Paham tak? Berlebih UFO. Berlebih sebagai bangsa Aceh. Jadi saya tawarkan solusi yang saya tawarkan kepada Pak Wira, cerita ini dimasukkan ke dalam lingkungan pendidikan secara real, berupa menjadi diskusi-diskusi yang mencerdaskan dalam lingkungan pendidikan formal dan non formal. Mungkin ini sekarang kan, bagaimana bukan? Jadi silakan yang di sini mungkin ada intelijen mau bagaimana, silakan sampaikan. Saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Satu orang lagi yang langsung dijawab oleh pemerintah dari kita. Biar ayo tak tu sakit puyung dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara sederhana, apakah narasi atau ideologi Aceh Merdeka di kacamata seorang Haikal Afifah dapat dilanjutkan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, secara singkat, saya selaku pemuda yang dari kaki Gunung Halimuan juga dan sudah terlalu masuk ke arah ideologi perjuangan ini. Namun kami memiliki sebuah keresahan dalam melanjutkan perjuangan ini. Mungkin kami selaku mahasiswa dapat mengatakan kami akan menjalankan amanah wali semaksimal mungkin, dan bahkan kami katakan sampai darah penghabisan. Tapi hari ini yang menjadi kekhawatiran kami, apakah ada tokoh idola kita bersama seperti Allahyarham Tunku Muhammad Hasan Tiro. Itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga Abangda, Haikal Afifah dan guru-guru saya yang ada di sini dapat menjawab pertanyaan yang pertama tadi dan dapat mengatasi keresahan kami. Sekian, guru semangat merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya dijawab oleh Bang Haikal. Baik. Yang pertama tadi dari Nailul Nasih. Agak danan roh.
terkait dengan narasi keislaman. Jadi di sini sebenarnya saya di sini agak berbeda dengan apa yang disampaikan dalam perspektif eksistensial seperti yang disampaikan oleh Bang Wira tadi, Bang. Mungkin ya dalam konteks filsafat Barat, saya tidak melihat beliau mengadopsi nilai Kierkegaard, tapi lebih kepada Ali Shariati. Walaupun sebenarnya Shariati dekat, artinya secara tahun ya. Secara umum lebih kepada pan-Islamisme memang pemikirannya. Nah, dalam konteks eksistensialis ada satu kalimat Tunku Hasan-Ditiro di dalam buku Dasar-Dasar Negara Islam yang diterjemah dari Siyasah Syar'iyyah tahun 1947. Beliau menulis di pengantarnya, artinya itu pemikiran beliau ya, dalam pengantar itu. Beliau menulis bahwa Islam itu adalah satu kesatuan daripada i'tikad, ibadat, dan hukum. Sebenarnya dasar itu yang dalam tulisan saya di Tiroisme, di buku Tiroisme, saya menarik ulasan tentang spirit kebebasan, atau istilah saya itu tauhid, pembebasan, tauhid dan spirit pembebasan, di mana konteks keyakinan, keimanan, dan konteks ibadah, muamalah, serta hukum itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam baik secara praktek maupun secara perspektif. Nah, pandangan itu dekat dengan pandangan beberapa teolog liberation, teolog pembebasan di dalam dunia Islam, katakanlah seperti Syekh Muhammad Iqbal, Suhrawardi misalnya, atau Al-Maududi, itu hampir sama, Al-Banna, dan lain-lain. Dari pijakan itulah kemudian beliau mengkritik ideologi negara Indonesia tahun 1958. Dia mengkritik landasan Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi yang menurut Tunku Hasan itu tidak cocok dan tidak memiliki spesifikasi sebagai satu ideologi. Karena seharusnya secara teori negara, ideologi itu harus dimunculkan berdasarkan apa yang diyakini di dalam nilai masyarakat, karena masyarakat yang menentukan lahirnya negara. Nah, dasar keyakinan nilai itu yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai dasar Islam yang seharusnya dijadikan ideologi. Jadi itu kritik dia terhadap konsep ideologi di Indonesia waktu itu. Nah, narasi-narasi keislaman seperti itu jarang diangkat. Dalam konteks eksistensialisme sama, saya lihat dia sama cara pandangnya dengan Ali Shariati, sosialis Iran, di mana dalam konteks Shariati itu tidak ada perbedaan kelas di mata makhluk. Jadi tidak boleh ada perbedaan secara kelas terhadap satu manusia dan manusia yang lain. Dan Tunku Hasan-Ditiro juga menunjukkan ini. Tidak boleh ada kelas antara mayoritas dan minoritas dalam konteks negara. Itu tidak boleh ada. Dia sama di hadapan makhluk. Jadi secara eksistensi dia lebih dekat. Kalau eksistensi timur itu dia lebih dekat ke Ali Shariati. Nah, kalau ke Nietzsche-nya yang saya tangkap itu superioritas, Pak. Tunku Hasan-Ditiro membangun konsep superioritas di mana inherent moral dan inher moral
mental manusia lamit, kalau dalam konteks Nietzsche itu manusia budak, dengan mental tuan, Herren moral, itu tidak bisa tidak bisa menyatu dia. Nah, konsep Herren dan Herren moral inilah yang diambil oleh Tunku Hasan-Ditiro untuk mengkonstruksi narasi eksistensi manusia Aceh. Pikiran eksistensi manusia Aceh dalam Tunku Hasan-Ditiro itu tahun 1968. Mungkin kawan-kawan pernah membaca Aceh Bak Mata Dunia, Aceh di Mata Dunia, yang dari bahasa Aceh yang kemudian saya terjemahkan tahun 2011 dan terbit tahun 2012. Pertanyaan pembuka dari buku tersebut, dari Aceh Bak Mata Dunia, Pakiban Gutayu Aceh dan Yendro, itu pertanyaan yang sangat eksistensial. Dalam kacamata filsafat eksistensi, itu pertanyaan mendasar. Kiban cara Yendro, bagaimana orang Aceh melihat dirinya sebagai orang Aceh? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan kondisi negara, kondisi mental, kondisi generasi Aceh ke depan. Jawaban dari itu. Jadi konstruksi eksistensi ini dia bangun berdasarkan narasi keislaman, narasi sejarah, dan narasi politik. Maka saya sering mengatakan buku-buku yang ditulis oleh Tunku Hasan-Ditiro, khususnya dalam dimensi perlawanan, bahkan sebelum perlawanan, itu juga sangat mencerminkan nalar kritis beliau. Maka saya sering mengatakan itu buku-buku beliau itu sebagai seorang sejarawan itu berbeda dengan sejarawan yang lain. Mungkin kalau sejarawan yang lain itu kita membaca buku-bukunya itu sifatnya informatif. Tetapi kalau dari tulisan Tunku Hasan-Ditiro lebih ideologis. Ada orang intelektual, katakanlah misal Dr. Husaini Hasan, Irwandi Yusuf, dan lain-lain yang masuk GAM hanya karena membaca buku Tunku Hasan-Ditiro. Tidak pernah bertemu dengan Tunku Hasan-Ditiro. Sehingga saya sering menyebutnya itu sebagai ideolog. Tunku Hasan-Ditiro itu ideolog. Nah, dari buku Aceh di Mata Dunia itu dikonstruksi oleh Tunku Hasan-Ditiro. Bagaimana perjalanan sejarah Aceh dari tahap perang Aceh tahap pertama, perang Aceh tahap kedua, dan perang Aceh tahap ketiga itu sampai perlawanan sporadis secara gerilya. Di sini banyak yang salah paham ketika Tunku Hasan-Ditiro mengangkat Trah Tiro dan banyak terjadi fitnah. Jadi seakan-akan Tunku Hasan-Ditiro itu sangat sangat primordial, sangat mengkawung. Dalam catatan sejarah, Tiro itu terkenal sebagai epicentrum pendidikan. Menjadi epicentrum perlawanan itu pasca 1880. Ketika Kesultanan Aceh itu sudah mulai runtuh 1880. Sehingga Majelis Negara Tuanku Hashim dan Panglima Polim Ibrahim Muda Kuala bijak Bang Kusyik Tanah Habib berkunjung ke Kusyik Tanah Habib mencari solusi. Raja yang sudah meninggal, kemudian mau ditabal yang lain masih kecil, sehingga tetap ditabalkan sebagai simbol konstitusional dan merawat mental pejuang-pejuang Aceh waktu itu. Dan elit-elit Aceh saat itu sudah banyak yang bekerja sama dengan Belanda, menjadi Zelbestuurder, menjadi pegawai Belanda, lah. Banda Aceh ya, misalnya di Banda Aceh, di pusat kerajaan itu. Sehingga Majelis Negara ini bergeser. Dalam pertemuan di Lamsi Lamtamot, itu diutus Majelis Negara untuk bertemu ke Ulama Tiro. Ulama Tiro saat itu Tunku Syekh Muhammad Amin Dahcu. Yang satu letting dengan, kalau tidak salah saya itu dengan Syekh Daud Fattani di Mekah. Cik Tunku Syekh Ditiro, cik daripada Tunku Syekh Ditiro Muhammad Saman. Jadi utusan kerajaan datang itu minta satu orang yang mau pimpin perang ke Banda Aceh, ke pusat kerajaan, supaya
orang itu mampu membangkitkan mental pejuang Aceh yang sudah runtuh. Karena Kajai Taur Merah yang kondisi 1880. Sehingga Prof. Ismail Sunni kalau tidak salah, atau Ismail Yakub di dalam biografi Tunku Syik di Tiro. Ismail Yakub, Prof ya. Jadi beliau menulis di situ, andai bukan karena peran keluarga di Tiro saat itu yang mau mengambil tanggung jawab mempertahankan pusat kerajaan Aceh di Kutaraja, di Banda Aceh, pasca tahun 1880 Aceh selesai. Maka narasi perlawanan perang suci, Holy War, perang Sabi, itu muncul masa Tunku Syik di Tiro, bukan sebelumnya. Sebelumnya itu tidak ada. Perang Aceh dan Belanda itu bukan perang Sabi, perang dua negara berdaulat. Lagi Amerika invasi Irak lah. Ya, Hanat Sotare, saya tidak muncul narasi peperangan itu sebagai perang Sabi. Muncul Tunku Syik di Tiro, dia tulis perang Sabi, hikayat perang Sabi. Kemudian dielaborasi oleh Tunku Syik Pantai Kulu. Dia sebar, disuruh baca sama Dokarim ya. Kemudian dia minta anak-anak muda Aceh ikut berjuang. Kalau nggak sanggup kasih sumbangan. Sehingga apa yang dipimpin oleh Tunku Syik di Tiro itu puluhan tahun menjadi semangat orang Aceh, dan Belanda itu hanai tubit sampai muslimum hanai dia tubit ni selama puluhan tahun. Nah, ini Tunku Hasan Tiro itu merekonstruksi ini, bukan untuk mengkultuskan keluarganya, bukan. Karena itu Zengraf, kalau kawan-kawan baca di buku Zengraf Aceh judulnya, itu ada bab khusus tentang para ulama Tiro. Itu Zengraf tulis, Belanda tulis. Jadi bukan mengkultuskan, tetapi memang itu fakta yang dilakukan oleh keluarga di Tiro di akhir nasib Aceh dan Belanda. Tidak ada satupun keluarga di Aceh yang secara klan terah yang total melakukan perlawanan kepada Belanda kecuali keluarga Tiro. Itu ditulis Belanda. Terus menerus. Bukan statement saya, itu ditulis oleh Belanda. Karena saya bukan orang Tiro. Lu raja udara. Saya nggak punya hubungan apapun dengan Tiro atau dengan PD. Jadi dalam kesaksian Belanda itu diakui. Mulai dari gurunya, muridnya, anak kemun, kue kematan syah, anak kemun. Keponakan itu kerap dua guru. Jadi mulai dari keponakan, adik ipar, abang ipar, semua ikut berperang di dalam perang Aceh yang dari keluarga Tiro. Itu semua ikut. Itu yang menjadi beban Tunku Hasan di Tiro sebenarnya. Ya. Di tahun 1970-an sehingga dia memutuskan untuk balik ke Aceh melakukan perlawanan. Itu beban dia. Karena tidak ada dalam sejarah keluarga Tiro yang menyerah. Dan tidak ada yang disisakan oleh Belanda dalam keluarga di Tiro kecuali perempuan dan anak kecil. Termasuk yang terakhir Tunku Syik Maat di Tiro umur 16 tahun dibuju oleh elit Aceh. Karena memang kondisinya kita tidak bisa menyalahkan elit kerajaan Aceh. Karena memang tidak memungkinkan. Mesti tarik itu salah. Saya tidak sepakat juga ya. Sebelum tahun 1880 itu Tunku Syik Tanohabe itu sudah mau pergi ke Mekah. Itu yang ditulis oleh Tunku Ismail Yakub. Sudah mau pergi ke Mekah karena memang dia mau lawan Belanda tidak mungkin karena harus lawan orang Aceh dulu yang sudah menjadi bagian dari Belanda. Jadi tidak memungkinkan untuk lawan Belanda secara fight frontal fight itu nggak mungkin. Karena harus menghadapi ulai balang ini, ulai balang itu yang notabene ya orang Aceh. Dimana secara agama tidak mungkin. Itu akhirnya beliau ingin memutuskan hijrah ke Mekah. Tunku Syik Tanohabe sebagai bahagian dari Majelis Negara. Nah sebelum hijrah itulah yang cerita tadi diutus dari Majelis Kerajaan bertemu keluarga ulama di Tiro. Sehingga disambut oleh Tunku Syik di Tiro Muhammad Saman. Nah, Tunku Hasan di Tiro sebagai pelanjut dari itu, bebannya itu. Dia ditakdirkan seperti kata Bang Wira tadi.
Dia ditakdirkan lahir, dia bukan memilih, dia ditakdirkan lahir dari keluarga Ditiro. Sebenarnya dia udah nyaman-nyaman aja di luar. Dan dia mengkritik perlawanan yang dilakukan oleh gurunya sebelumnya. Ini yang juga banyak luput dari kajian. Dalam buku Tunku Hasan Ditiro itu, judulnya Masa Depan Politik Dunia Melayu, atau judul aslinya itu Manifesto Masa Depan Politik Kepulauan Kita. Manifesto Kepulauan Kita lah. Di situ di halaman terakhir beliau mengkritik perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi pembesar-pembesar Aceh sebelumnya, masa Republik Islam Aceh, masa Darul Islam, itu dikritik karena tidak menjadikan narasi dan dukungan internasional sebagai bahagian dari perlawanan. Sehingga terakhir beliau tidak menyambut perlawanan Republik Islam Aceh yang dilakukan oleh gurunya Tunku Daud Bereh. Beliau tidak menyambut itu, sehingga Tunku Daud Bereh bertemu dengan Tunku Hasan Ditiro tahun 1972 di New York, menjelaskan duduk perkara kenapa Tunku Hasan Ditiro tidak menyambut ide itu, dan menjelaskan bagaimana perkembangan geopolitik dunia saat itu, sehingga Tunku Daud Bereh mendukung Tunku Hasan Ditiro dalam perjuangan gerakan Aceh Merdeka. Nah, hal ini untuk membantah yang pertama narasi keislaman yang beberapa pihak mengatakan Tunku Hasan Ditiro itu nggak pernah membawa narasi keislaman. Itu satu. Yang kedua, membantah bahwa beliau mengklaim Ditiro itu sebagai bahagian daripada pewaris kesultanan. Bukan. Nggak ada klaim seperti itu dari Tunku Hasan Ditiro. Tapi sebagai head of state, The Guardian, orang yang memang fatah kepentingan urang Aceh. Fatah bahasa Indonesia apa ya? Bukan mengikuti, mengambil tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan untuk kepentingan Aceh, khususnya kepentingan politik saat itu, dan ini menjadi pertimbangan Tunku Hasan Ditiro. Itu ada di dalam kunci demokrasi untuk Indonesia. Gekel Tunku Hasan Ditiro, saya tidak pernah mengambil tanggung jawab dari siapapun sebagai wali negara, tidak pernah. Saya menunggu kenapa tidak ada orang lain yang pulang sebelum saya pulang dari Amerika untuk melakukan deklarasi Aceh Merdeka. Nah, sehingga dalam proses menunggunya itu Tunku Hasan Ditiro fokus bisnis. Nah, tetapi karena memang tidak ada yang mengambil peran itu dan beban sejarah sebagai keluarga Ditiro, akhirnya dia lanjutkan. Maka fitnah yang terjadi, banyak orang mengatakan Tunku Hasan Ditiro itu menggelari dirinya sebagai Al-Maulana Al-Mali Al-Mudabbir Al-Mubin. Bukan, tidak ada satupun tulisan bukti yang menyebutkan Tunku Hasan Ditiro sebagai gelar Al-Mali Al-Maulana Al-Mudabbir. Itu gelar keulamaan dari keluarga Ditiro yang diberikan oleh Majelis Kerajaan Aceh sebagai penghormatan dan ketakziman terhadap keulamaan para ulama Ditiro waktu itu. Jadi Tunku Hasan Ditiro hendak abu ya. Beliau selalu menulis dirinya sebagai Tengku Hasan Ditiro, atau Tengku Hasan Ditiro, atau Tengku Hasan M Ditiro, atau Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Itu. Dan banyak juga yang fitnah bahwa beliau tidak sah menjadi keluarga Ditiro karena ayah beliau apa urusan kan? Karena ayah beliau sebagai Lubbe Muhammad bin Khazir. Jadi dianggap sebagai tidak sah karena garis laki-laki. Ya kalau tidak sah ya Asa Husin kan nggak sah juga. Itu argumen dari pihak GAM waktu itu, ada ditulis dalam CU dan Jidawub, Case and the Cause, terkait dengan Hasan Husin yang memang garis dari Rasulullah itu dari jalur ibu. Nah, jadi sebenarnya itu hal yang muncul tahun 1999, kemudian diproduksi tahun 2000 oleh Abu Jihad. Dan Abu Jihad ini Tunku Fauzi Hasbi Gedong, adik dari Dr. Mukhtar Hasbi Gedong, karena ada persoalan perbedaan perspektif terkait masalah senjata tadi yang dicerita Bang Wira, itu persoalan antara Tunku Hasbi Gedong dengan Tunku Hasan Ditiro. Jadi Tunku Hasbi Gedong ini menjabat sebagai kepala angkatan darat lah sebelum Tunku Daud Bani, kepala angkatan darat dalam gerakan Aceh Merdeka. Tapi karena ada perbedaan pandangan itu, akhirnya Tunku Hasbi keluar dari Aceh Merdeka, Tunku Fauzi keluar dari Aceh Merdeka dan bergabung dengan Jamaah Islamiyah atau Komando Jihad di bawah Abdullah Sulkar dan Abu Bakar Ba'asyir di Malaysia. Nah, sehingga terakhir saya melihat ada injeksi memang intelijen, itu ada di dalam buku Umar Hussein, bagaimana injeksi intelijen dalam gerakan Islam waktu itu, dan Abu Jihad bahagian daripada itu.
Itu pernah dipublis oleh Forum Keadilan, majalah Forum Keadilan terkait sosok Abu Jihad. Sayangnya narasi itu terus diproduksikan. Maka saya membantah hal itu dalam buku 100 tahun Tunku Hasanuditiro yang insya Allah nanti malam saya luncurkan di bagian dari rangkaian acara ini, Prof. Nanti malam rencana kami luncurkan di Colosseum Cafe. Colosseum Cafe dengan panitia yang sama. Ini alhamdulillah anak-anak FHS Hukum Syariah, Fakultas Hukum Syariah, kawan-kawan halakah semangat ya. Karena memang anak tahu bukan. Kenapa kita buat di kampus? Karena ya dengan segala daya dan upaya kita itu cuma bisa kita diskusikan Tunku Hasanuditiro di kampus. Kalau di yang lain ya pasti pelantikan underbo aja yang bisa kita lakukan, dan itu gratis. Kita juga bisa gratis untuk mendiskusikan itu di sini. Nah, nanti malam insya Allah, Prof, kalau mungkin ada waktu, saya mengundang juga teman-teman yang lain untuk bisa hadir ke Colosseum Kupi, Colosseum Cafe di Pangu, di samping OJK dekat Happy Kid. Nah, insya Allah di situ saya rencana meluncurkan buku Jalan Pikiran, judulnya Jalan Pikiran 100 Tahun Tunku Hasanuditiro. Jadi beberapa hal yang saya bantah terkait Abu Jihad, fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada beliau. Nah, itu terkait dengan narasi keislaman. Selanjutnya, saya mungkin kakak, saya apresiasi dari kakak juga. Insya Allah kak, kita memang kerja sendiri. Saya dari penelitian saya terhadap Tunku Hasanuditiro 12 tahun yang lalu, saya itu kerja sendiri. Kenapa kami kemudian berinisiatif mendirikan museum? Karena capek sekali mengumpulkan fakta, data Tunku Hasanuditiro. Pihak agama sendiri itu nggak berani kasih dia. Saya minta untuk diduplikasi atau didigitalisasi, mereka nggak kasih. Jadi itu dijadikan hak eksklusif. Tahun 2011, saya orang pertama yang mengangkat karya Hasanuditiro ke ruang publik di Setiamba, Fakultas Syariah dulu di Setiamba. Saya diskusikan sama Muklis waktu itu, Muklisuddin Ilyas, Dr. Muklisuddin Bandar, dan ada almarhum Pak Baharudin, ada juga Kanda Dr. Ali Abdullah waktu itu. Itu 2011 itu kami diskusi di situ. Itu pertama sekali buku Tunku Hasanuditiro diangkat ke publik pasca perdamaian. Sebelumnya Hasanuditiro itu dianggap hak eksklusif Aceh Merdeka. Gak ada yang berani ngomong. Jadi karena saya ngomong soal itu waktu itu, banyak orang berpikir Hekal penerjemah Hasanuditiro yang baru pulang dari Swedia. Saya nggak kenal wali waktu itu. Ada juga yang berpikir kalau saya tangan kanannya Hasanuditiro. Padahal satu-satunya spirit saya menerjemahkan itu adalah karena memang nilai. Dan banyak pengikut beliau itu abai terhadap nilai-nilai dari literasi dan spirit intelektual Tunku Hasanuditiro. Jangankan untuk memasukkan itu kakak sebagai bagian dari kurikulum. Saya buku Aceh Mata Dunia itu pernah menyarankan untuk masuk kurikulum. Jangankan untuk kita sarankan, nama Hasanuditiro saya usulkan jadi nama jalan, itu juga abah. Itu dari dulu kan, dari Madhabawan di Jemun. Nah, sehingga saya pikir sama kawan-kawan ini kami meripe, saya pakai duit pribadi mendirikan museum Tunku Hasanuditiro. Karena saya dah fikir cile hana lepeng covid PKB ketua juga di museum lah. Sehingga barang-barang museum itu sebahagian berada di kantor kawan, sebahagian berada di rumah. Itu. Maka saya tidak memegang naskah ini selama 14-12 tahun dari tahun 2014. Karena memang begini Prof. Kadang-kadang saya terpikirnya kau urut halio. Kau urut halio nggak berdoji. Tanya peng dro dempuga dro. Tetapi ya itu tanggung jawab moral saya ketika saya melihat perjalanan Tunku Hasanuditiro. Kadang-kadang merasa sedih, diklik. Beliau itu sudah mapan di luar negeri. Dia tinggalkan anak semata wayangnya loh. Istrinya dia tinggalkan. Dia pulang ke sini. Beliau balik ke Amerika tahun 1981-82. Sekitar 83 beliau bertemu Dora, istrinya. Itu sudah tidak romantis. Karena tanggung jawab ini. Dan Tunku Hasanuditiro mengakui Karim gagal dididik, anaknya itu gagal dididik sebagai orang Aceh. Demi dia mendidik ribuan anak Aceh. Maka kalau ada narasi Karim pulang ke Aceh, melanjut Aceh merdekanya ada obek kapateh. Apa yang harus kita lakukan hari ini
adalah seperti yang diajarkan oleh Tunku Hasan Tiro. Belajar dan membaca. Lain tidak ada. Kita butuh kesadaran itu. Kesadaran historis, kesadaran politik. Kita butuh itu. Maka Tunku Hasan Tiro mengatakan di sini atau dalam banyak pidatonya, hanjit tajuk bude ba urang yang hana ideologi. Artinya yang tidak memiliki kesadaran. Pakan karena hana itu rimai, hana itu ridu. Koi timba ya itu istilahnya kasarnya begitulah kira-kira. Jadi basis pertama, basic pertama itu ya pendidikan. Tunku Hasan Tiro itu membangun itu dengan narasi pendidikan. Saat dia mengkritik pemerintah Ali Sastro, posisi Tunku Hasan Tiro itu mahasiswa Columbia University. Itu posisinya. Cuma beliau propagandakan diri sebagai duta besar Republik Islam Indonesia. Tapi posisi beliau sebagai mahasiswa Columbia University dan sebagai ketua Departemen Riset Ekonomi di kantor Delegasi Penerangan Republik Indonesia di United Nations (PBB). Karena kondisi di Indonesia, respon pemerintah terhadap perlawanan daerah terlalu ofensif, Tunku Hasan Tiro mengirim ultimatum itu, kemudian resign, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Departemen Riset Ekonomi. Akhirnya mendeklarasikan perlawanan. Mulai dari titik itu dia deklarasi. Dan itu ancaman dia. Dia buktikan perlahan dari Darul Islam, dari federal Darul Islam, dari Darul Islam ke Panmalayanism kalau istilah saya, yang menyuruhkan orang-orang Melayu Sumatera, orang-orang Melayu Borneo dan lain-lain. Karena tidak ada respon atau ya dengan kondisi politik yang berbeda saat itu, akhirnya dia masuk ke dalam Aceh Merdeka. Itu yang beliau lakukan, dan itu basisnya adalah intelektual, bukan sentimen. Maka Tunku Hasan Tiro menulis di sini, hanjit merdekanya dengan sentimen, harus berilmu. Sehingga di bab terakhir sebelum di bagian terakhir itu, sebelum Tunku Hasan Tiro pergi ke luar negeri, nyo bendera kalau bendera ini sudah saya naikkan, tidak boleh lagi ada yang menurunkan. Tapi ada kalimat sebelum itu, hanjir dikata kacok tikre ija kaikat ke nyo bendera. Itu tidak bisa. Artinya, walaupun dia menjadi satu helai kain, dia memiliki satu makna dari perlawanan, kedaulatan, dan perjuangan. Jadi tidak bisa semata-mata taikat dan penutup. Ya. Sebegitu besar apa yang dia lakukan, dan dia paham itu akan gagal. Dia menyinggungnya dalam The Price of Freedom. Dia tahu konsekuensi ini akan gagal, dia tahu. Bahkan jangankan perjuangan, dia tahu Karim ulang tahun ke-8 waktu itu, Bang. Tunku Hasan Tiro untuk menghargai ulang tahun anaknya, dia dirikan camp namanya Camp Karim, dan dia menanamkan 8 biji pohon sentang. Pohon sentang, Malaysia pohon sentang kan? Pohon sentang, pohon apa? Sinting. Pak sintang. Sentang. Nah, pohon sintang. Oh, jadi jadi beliau tanam 8 tunas pohon itu, biji pohon sentang, sebagai tanda merawat mengingat ulang tahun Karim yang 8 tahun waktu itu. Dan Tunku Hasan Tiro berharap suatu saat Karim akan pulang untuk melihat Pak Sentang ini, dan saya tahu itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Itu yang dilakukan, yang dikatakan oleh Tunku Hasan Tiro. Paham, dia sadar. Untuk anaknya sendiri beliau sadar, apalagi dalam membangun perlawanan ini dengan segala konsekuensinya, beliau tahu. Dan di dalam surat-surat yang lain, beliau juga menuliskan selama 4 tahun di dalam gerilya yang diceritakan di dalam The Price of Freedom ini, beliau paham siapa yang bisa jadi teman dan siapa yang jadi bencana. Itu beliau tulis dalam salah satu suratnya yang dia kirim ke entah Dr. Hussein Hasan, entah Dr. Zaini Abdullah waktu itu, tapi itu ada suratnya. Sehingga beliau keluar dari sini, dari Aceh, beliau menuju ke Singapura, tempat ayah Tunku Malik Mahmud. Dari Singapura beliau ke Mozambik di tempat pelarian Fretilin Timur, dan tinggal di rumah Margi Al-Qadiri, mantan Perdana Menteri Timor Leste di Maputo, dan hidup dari biaya pemerintah Mozambik
pembahasan di Tiro. Baru tahun 1983 atau 82 bertemu dengan Hussein Hasan di Swedia, di mana Hussein Hasan sudah menjadi warga negara Swedia pertama, orang Aceh yang menjadi warga negara Swedia pertama bersama Pak Hussein. Jadi dari Swedia beliau baru berangkat ke Amerika bertemu istrinya. Disitulah beliau menceritakan kalau hubungan dengan istrinya sudah tidak baik, sudah tidak baik-baik saja. Akhirnya beliau kembali ke Swedia. Mau 2 tahun setelah itu mau bertemu istrinya yang dorang kembali ke Brussels, Belgia. Dalam perjalanan ke Belgia, pembahasan itu ditangkap di Jerman. Karena permasalahan dokumen. Akhirnya datang dari Dr. Hussein Hasan melalui kedutaan Angola yang ada di Jerman, komunikasi. Beliau diberikan ditampung oleh pemerintah Angola dan diberikan warga negara ketiga ke Swedia. Jadi cukup panjang perjalanan beliau. Maka basisnya itu pendidikan. Apakah akan terjadi, memungkinkan terjamin. Tapi saya selalu mengatakan ke beberapa teman, saya akan ikut dan akan percaya kalau ada orang yang lebih hebat dari Tuku Hasan Tiro. Itu saya urutkan. Pertama secara darah. Tuku Hasan Tiro itu darah dari Tuku Syik Tiro dan Cunyadi. Cut Mirah Gambang itu anak Cunyadi dengan Tuku Umar. Cut Mirah Gambang ini kawin dengan Tuku Mahyidin Tiro. Lahir Cut Fatimah, mak Tuku Hasan Tiro. Jadi 2 darah dalam darah Tuku Hasan Tiro. Darah Tuku Syik Tiro Muhammad Saman dan darah Cut Mirah Gambang anaknya Cunyadi. Itu satu. Ini darah-darahan aja dah, begah-begah aja, dengar aja. Yang kedua, pendidikan.